Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan rapor kelas 3 semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja Bapak Ibu ikuti video ini sampai selesai ya. Untuk pertama yang dilakukan sama seperti rapor pada kelas-kelas yang lain, yaitu Bapak Ibu ke data sekolah. Di data sekolah ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan identitas sekolah mulai dari nama sekolah, NPSN, NSS, dan lainnya. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Nah, ini sudah saya sesuaikan, yaitu kelas 3 semester 2. Kemudian setelah Bapak Ibu menyesuaikan data sekolah, lanjut ke menu utama, kemudian ke data siswa. Di data siswa ini Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan data siswa di sekolah masing-masing Bapak Ibu semuanya, ataupun apabila sudah ada tinggal mengkopinya ke bagian ini ya Bapak Ibu. Kemudian jika di scroll ke kanan, maka di sini ada rekap kehadiran siswa selama 1 semester. Bapak Ibu bisa merangkumnya terlebih dahulu. Jadi mulai bulan Januari sampai dengan Juni nanti kehadirannya dirangkum ya Bapak Ibu. Misalkan peserta didik pertama ini sakitnya 2, kemudian peserta didik kedua sakitnya ada izinnya ada 1 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada saran-saran, yaitu catatan wali kelas. Bapak Ibu bisa menuliskan catatan dari perkembangan peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu di bagian ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Kemudian selanjutnya kembali ke menu utama. Lanjut ke intrakurikuler. Di intrakurikuler ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika nantinya ada yang tidak sesuai, misalkan di sekolah Bapak Ibu di sini tidak bahasa Jawa ya, tapi bahasa Sunda, maka Bapak Ibu tinggal menggantinya saja. Ataupun ada mata pelajaran lain, tinggal menambahkan di kolom yang di bawahnya. Kemudian setelah itu kembali ke menu utama, lanjut ke ekstrakurikuler. Di bagian ekstrakurikuler, silakan Bapak Ibu tuliskan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, disesuaikan saja ya di bagian ini, di kolom yang putih. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu silakan menuliskan tujuan pembelajaran di tiap mata pelajaran di semester 2 ini. Untuk tujuan pembelajaran ini sudah saya sesuaikan dengan sumber belajar yang digunakan di kelas 3 semester 2 ya tentunya. Misalkan dilihat pada pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, di sini sudah dituliskan Bapak Ibu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian bila ingin melihat mapel lainnya, misalkan PKN juga sudah ada ya Bapak Ibu, sudah saya sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ke menu utama, lanjut ke lingkup materi. Nah, ini adalah lingkup materi dari masing-masing mapel. Coba dibuka di pendidikan agama ya. Nah, ini lingkup materinya ada 5. Kemudian dicoba di pendidikan Pancasila, ini ada 2 lingkup materi. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dan ini sudah saya sesuaikan tentunya untuk lingkup materinya untuk kelas 3 semester 2. Lanjut ke penilaian ekstrakurikuler. Di penilaian ekstrakurikuler, Bapak Ibu bisa menuliskan progres ataupun ekstrakurikuler masing-masing siswa. Dan setiap siswa itu untuk pilihan ekstrakurikulernya pastinya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tidak semua ekstrakurikuler itu diikuti oleh seluruh peserta didik. Jadi ada ekstrakurikuler wajib ini seperti pramuka, dan ada juga ekstrakurikuler yang hanya diminati peserta didik saja. Misalkan di sini peserta didik pertama yaitu Andi, dia untuk ekstrakurikulernya mengikuti bola voli, sedangkan Budi mengikuti menganyam. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk deskripsinya monggo bisa disesuaikan
untuk capaian peserta didik pada ekstrakurikuler yang diikuti. Selanjutnya ke menu utama, lanjut ke asesmen formatif. Di asesmen formatif, Bapak Ibu bisa menuliskan hasil asesmen formatifnya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya yang sudah dilakukan di semester 2 ini. Misalkan tadi pendidikan agama ada 10 tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan jika siswa itu memenuhi KKTP, maka ditulis 1 seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tidak memenuhi KKTP itu dituliskan dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan deskripsi, untuk yang memenuhi KKTP dilihat tujuan pembelajaran yang nilainya tertinggi. Misalkan di sini yang tertinggi adalah TP3, maka di bagian tampil atau tidak diklik angka 1. Nah, kemudian maka deskripsinya akan berubah untuk capaian tertinggi. Nah, misalkan untuk capaian terendah ini akan ada TP8 dan 9 ya, seperti contoh. Maka mana nilai yang paling rendah? Misalkan di TP9, maka dituliskan angka 1 di bagian tampil atau tidak. Maka jika ditulis di bagian deskripsi, maka ini akan muncul deskripsi untuk capaian tertinggi dan terendah siswa yang pertama. Begitupun untuk siswa lainnya. Setelah selesai untuk asesmen formatif pendidikan agama dan budi pekerti, klik sebelumnya dan Bapak Ibu juga bisa mengisi selanjutnya ya di mapel-mapel lainnya. Misalkan di sini pendidikan Pancasila. Sama saja ya Bapak Ibu cara mengisinya tadi. Kalau pendidikan Pancasila ini ada 3 TP, Bapak Ibu bisa menuliskan dari TP-TP ini mana yang memenuhi KKTP maupun yang tidak memenuhi. Misalkan TP1 memenuhi dan TP2 memenuhi, sedangkan TP3 tidak memenuhi, maka diklik 0 ya, jika yang tidak. Kemudian untuk deskripsinya, untuk bagian tampil tidak, dipilih nilai yang tertinggi. Misalkan ini di TP1, maka dituliskan tampil atau tidak di TP1. Kemudian untuk capaian terendah pastinya yang ini ya, yang tidak memenuhi KKTP, yaitu di TP3. Klik angka 1 lagi. Maka untuk deskripsinya akan muncul seperti ini. Sesuai dengan TP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi mapel-mapel lainnya. Kemudian kembali ke menu utama, lanjut ke asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif ini adalah hasil belajar siswa pada tiap lingkup materi. Nah, contohnya seperti di agama tadi ya Bapak Ibu, itu ada 5 lingkup materi, jadi 5 ini yang dinilai. Di sini ada sumatif akhir lingkup materi nanti untuk nilainya secara keseluruhan rata-ratanya. Kemudian juga ada sumatif akhir semester. Ini ada non-tes dan tes. Jika tes, ini bisa diambil dari nilai ujian ya Bapak Ibu ya. Kalau non-tes, itu Bapak Ibu bisa memberikan penilaian berupa proyek, unjuk kerja, dan lainnya untuk di bagian non-tes. Jadi tidak hanya tulis saja ya Bapak Ibu ya, juga bisa untuk tesnya itu berupa proyek, unjuk kerja, observasi, dan lainnya. Kemudian sampailah ke nilai rapor Bapak Ibu. Nah, begitupun untuk mapel lainnya ya Bapak Ibu ya, ini sudah sesuai dengan lingkup materinya. Kemudian setelah ke asesmen sumatif ke nilai akhir. Di nilai akhir inilah nantinya nilai-nilai siswa mulai dari pendidikan agama sampai mapel yang terakhir ini akan terlihat Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya coba kita lihat di sampul rapor. Nah, di sampul rapor ini sudah sesuai dengan identitas siswa yang Bapak Ibu tuliskan ya, yang di halaman yang pertama tadi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat untuk siswa selanjutnya dengan mengklik
panah ini ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kemudian juga bisa di print juga seperti ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya setelah ke sampel raport, lanjut ke bagian rapor. Di bagian rapor ini, nah ini adalah laporan hasil belajar secara keseluruhan. Jika kita scroll ke bawah, maka ini nilainya akan tercantum semuanya Bapak Ibu, mulai dari nilai yang ini ya, nilai akhir yang berupa angka ini merupakan hasil dari asesmen sumatif. Kemudian yang deskripsi ini yaitu acuannya penilaian formatif tadi. Kemudian di sini juga ada ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler ini apabila Bapak Ibu ada ini ya, kolom yang kosong agar tampilannya lebih rapi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membloknya, klik kanan, kemudian pilih hide atau sembunyikan ya. Nah, maka akan tampak lebih rapi. Lalu ini adalah rekap ketidakhadiran, ini catatan wali kelas. Nah, dan ini adalah keputusan yang membedakan raport kelas 3 ini dari semester 1 dan semester 2. Jika semester 1 ini tidak ada Bapak Ibu, kalau di semester 2 ini ada. Untuk keputusannya naik kelas atau tinggal di kelas. Di sini juga ada tanda tangan untuk wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah. Kemudian untuk siswa lainnya, Bapak Ibu juga bisa mengklik tanda panah ini Bapak Ibu untuk melihat siswa selanjutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu di bagian cetak ledger ini, nah di sini adalah rangkuman dari nilai-nilai peserta didik yang ini ada peringkatnya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ledger ini juga bisa di print Bapak Ibu. Nah, jika kita kembali lagi ke raport, nah setelah dirasa sudah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal print raport ini Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya, nah untuk aplikasi ini juga ada untuk cetak mutasi siswa dan juga buku induk. Ini mutasinya seperti ini Bapak Ibu, dan juga ini buku induknya seperti ini. Buku induknya ini memuat nilai-nilai yang tadi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja Bapak Ibu video kali ini terkait dengan aplikasi raport kelas 3 semester 2. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.